Oke, selamat pagi, siang, dan sore, dan malam bagi semua yang menonton video ini. Video ini dibuat untuk menegaskan masalah riset yang setelah keadaan kondisi begini, kita tidak bisa melakukan riset dengan waktu yang bebas karena banyak keterbatasan. Maka dibuatlah video ini karena sepertinya ketika mahasiswa diberikan pengumuman untuk riset masih terjadi kebingungan. Kita mulai ya. Pertama adalah untuk bimbingan tugas akhir Prodi Sistem Informasi Akuntansi. Untuk outline yang pertama itu sebenarnya ini saya ringkas dari informasi pemberitahuan yang ada di ruang mahasiswa. Dari outline perancang bangun sistem informasi akuntansi, perubahannya adalah ada dua pilihan. Yang pertama yaitu pilihan pertama adalah jika melanjutkan riset KKP, maka seperti biasa yang sudah saya infokan bahwa surat riset berlaku 1 tahun dan data yang diperoleh sesuai dengan pembahasan yang diminta. Silakan lihat dari HOTA. Pilihan yang kedua yaitu tidak riset. Nah, tidak riset ini bukan berarti tidak ada dokumen yang tanpa penyelidikan atau tanpa observasi. Jadi, tidak riset tetapi wajib observasi ke sistem informasi akuntansi yang sudah tersedia. Ya, tidak riset ini wajib observasi ke sistem informasi akuntansi yang sudah tersedia. Jadi kalian wajib untuk tetap melakukan observasi, melihat sistem informasi akuntansi yang ada di sekeliling kita. Oke. Nah, siklus akuntansinya seperti ini yang sudah diinformasikan. Dan yang kedua, untuk penerapan software akuntansi. Nah, untuk penerapan software akuntansi, pilihannya adalah jika melakukan riset, berarti melanjutkan riset yang ada di KKP, surat riset berlaku 1 tahun, semua modul di aplikasi harus ada transaksinya, dokumen masukan dan keluaran dari transaksi tetap wajib ada. Nah, pilihan yang B adalah tidak riset, dengan syarat minimum transaksi per modulnya adalah 15. Minimum setiap modul wajib ada 15 transaksi dan dibuat transaksinya untuk semua modul yang ada di aplikasi tersebut. Lalu membuat rancangan dokumen masukan dan keluaran transaksi tersebut dari hasil observasi. Nah, untuk outline yang ketiga, bagaimana dengan aplikasi program interaktif? Bisa riset, bisa tidak riset. Jika riset seperti informasi yang video sebelumnya, itu tetap melakukan riset dari KKP atau tema surat risetnya masih berlaku 1 tahun dan tema dan judulnya bebas. Nah, bagaimana dengan tidak riset? Dengan tidak riset diperbolehkan dengan syarat judul yang tidak boleh diambil, yaitu yang disebutkan di sini, dan judul yang diperbolehkan adalah sistem informasi rekam medis, sistem informasi penggajian, koperasi. Jadi kalau ingin mengambil aplikasi program interaktif tidak riset, maka yang diperbolehkan adalah judul-judul yang sebutkan di bawah atau sama temanya seperti yang diperbolehkan. Tapi kalau penjualan pembelian sudah tidak diperbolehkan. Dan melakukan observasi sesuai judul dan tema. Tetap semua dokumennya ditunjukkan melalui hasil observasi kalau tidak riset. Nah, kita lanjut untuk yang Prodi Sistem Informasi. Prodi Sistem Informasi untuk outline perancangan sistem informasi ada pilihan riset seperti yang sudah diinfokan sebelumnya, yaitu surat riset berlaku 1 tahun karena jika ini lanjut dari PKL atau KKP, maka tinggal melanjutkan bab 3-nya saja. Tetapi babnya 1-3 tetap harus dikonsultasikan dengan dosen pembimbing. Jadi walaupun itu hasil KKP, tetap harus konsultasi. Ya. Nah, pilihan B-nya adalah tidak riset. Jika tidak riset,
maka silakan menggunakan project yang sudah dibuat di semester 4. Jadi semester 4 kan kita ada mata kuliah yang harus menghasilkan sebuah project, biasanya mata kuliah pemrograman atau mata kuliah yang utama. Nah, mata kuliah itu projectnya boleh dilanjutkan jadi tugas akhir. Berarti kan hasil analisisnya sudah ada. Tetapi tetap harus dikonsultasikan ke dosen pembimbing. Apakah dokumen atau berkas-berkas yang kita terima buktinya tetap sesuai dengan tema yang kita bahas dan outline yang kita pilih. Untuk semua dokumennya tetap bisa pakai yang dari tempat riset dan bisa melakukan observasi. Pilihan yang C, tidak riset juga, tidak apa-apa, tapi menggunakan outline alternatif, Bisa dilihat di drive-nya, bisa dilihat di ruang mahasiswa, ketentuannya, bisa kita membuat perancangan perangkat lunak, yaitu membuat ide kreatif, solusi dari permasalahan di dunia usaha, industri, UKM, juga karyanya harus memiliki nilai inovasi yang memberikan dampak bagi penggunanya. Jadi seperti misalnya kalau tidak riset, sebuah UKM dia membutuhkan pemasaran untuk menyebarkan informasi penjualannya supaya penjualannya lebih meningkat, maka dibuatlah web seperti itu. Tapi itu harus benar-benar ada UKM-nya, kita bisa membuatnya. Nah, untuk dokumennya semua tetap kita hasil observasi. Bisa yang biasa dapat tempat riset, lalu buat dokumennya dari hasil observasinya. Nah, semua cara tersebut yang tidak riset tetap melakukan observasi. Nah, untuk outline proyek sistem informasi, risetnya bersifat opsional. Jika melakukan riset, maka melanjutkan KKP yang sudah dikerjakan. Bab 1 dan bab 3 sudah sama seperti KKP, tetap harus konsultasi, tinggal membuat usulannya atau proyek usulannya. Oke. Nah, bagaimana jika tidak riset? Tidak harus riset, maka gunakan proyek yang ada di semester 4. Ya, gunakan proyek yang ada semester 4 boleh, atau melakukan observasi baru itu boleh. Nah, hasil karyanya itu kalau proyek itu ada 2, yaitu buku tugas akhir dan buku tutorial, di mana semua dokumennya tetap hasilnya itu dari observasi. Kita juga bisa membuat pembuatan aplikasi sama seperti tadi, yaitu membuat ide kreatif, solusi, dan juga harus memiliki programnya, nilai inovasi, dan memberikan dampak bagi penggunanya. Nah, catatannya tetap melakukan observasi untuk seluruh dokumennya bagi yang tidak melakukan riset. Oke, untuk outline perancangan program, itu boleh riset atau tidak. Jika tidak riset, maka lakukan observasi. Observasi itu bisa dilakukan secara tidak langsung dan di outline-nya kan diminta untuk memberikan kuesioner kepada pengguna aplikasi tersebut. Aplikasinya bisa untuk kuesionernya bisa menggunakan Google Form atau jenis lainnya untuk mendapatkan hasil kuesionernya. Silakan lihat video pembahasan outline perancangan program. Oke. Kesimpulannya, dari hasil riset pilihannya ada 2, yaitu bisa riset dan tidak riset. Riset ketentuannya yang sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya, sedangkan tidak riset saya jelaskan di sini. Intinya adalah tidak riset tetap melakukan observasi. Nah, observasi itu seperti apa? Silakan lihat video saya berikutnya mengenai observasi, nanti linknya akan saya berikan di bawah di bagian deskripsi. Terima kasih telah melihat video ini. Tetap berpikir positif dan saya yakin semua sudah direncanakan dan kalian melaksanakan rencana tersebut pasti bisa sukses. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.